berat ya jika mengacu pada ilmu sastra murni tentunya. Karena kalau bicara sastra ini erat kaitannya dengan gambaran sederhananya seperti inilah. Saya mengucapkan sebuah kata itu masih sangat jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tinop Bicara. Untuk video kali ini adalah tentang wawancara dari seorang penyair terkenal yaitu Kiai Matdon dengan saya di acara Wawan Sastra atau Wawancara Sastra. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat poyak kieu kawan-kawan sekalian. Kali ini saya ingin melakukan wawancara jarak jauh ya. Dengan seorang ibu guru yang mengajar sastra di sekolah SMP Asakina atau apa ya di daerah Tani Mulia Haji Gopur Cimahi sana ya. Kita kenalan dengan Ibu Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Emang? Sehat juga kan? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sekolah mana tuh? Ibu ngajar sastra di sekolah mana? Oh, saya ngajar di MTS Asakina Kabupaten Bandung Barat di kelas 8 dan 9 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan diamanahi juga untuk memegang kelas 9. Berat nggak sih ngajar sastra di sekolah, mengajarkan sastra ke siswa-siswa? Kalau ngajar sastra sih di tingkat MTS atau SMP ini cenderung berat ya jika mengacu pada ilmu sastra murni tentunya. Karena kalau bicara sastra ini erat kaitannya dengan bahasa. Karena dalam pengajaran bahasa Indonesia itu porsinya sama, bahkan lebih banyak untuk porsi bahasanya, dan sastranya itu terhitung lah untuk porsi sastranya. Nah, untuk pengajaran sastra ini pada tingkat MTS atau SMP bisa dibilang masih sederhana, misalnya dengan contoh kalimat atau teks yang mudah dicerna anak teenager ya kalau zaman sekarang istilahnya, atau untuk ukuran anak belasan tahun. Nah, apalagi ketika mereka harus menghasilkan sebuah karya berupa itu baik berupa puisi ataupun prosa. Nah, untuk menciptakan sebuah karya di sini maksudnya karya sastra berarti harus memiliki wawasan yang luas tentunya. Nah, di sini masalahnya nih. Caranya jika kita ingin memiliki wawasan yang luas berarti kita harus banyak membaca. Nah, sedangkan untuk daya baca anak-anak zaman sekarang ini masih jauh dari harapan. Buktinya saja mereka masih harus dipaksa untuk membaca. Jadi kalau misalnya ada tugas nih membaca, banyak sekali mengeluhnya. Aduh Bu, banyak teksnya. Aduh Bu, ininya ceritanya terlalu panjang gitu. Dan banyaklah contoh-contoh kemalasan mereka untuk membaca. Metode apa sebenarnya yang dipakai untuk mengajar ke sastra di sekolahku? Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa pengajaran dan pelajaran sastra di sekolah itu sangat kurikulumnya tidak begitu sempurna. Nah, Ibu ada metode khusus atau cara khusus untuk mengajar sastra
di sekolah, misalnya membawa anak-anak liburan untuk mengamati berbagai lingkungan yang ada, atau atau ada metode lain supaya mereka bergairah untuk menulis begitu. Untuk metode pembelajaran sendiri, saya menerapkan sebuah metode menulis puisi dengan cara keyword, ya, artinya gambaran sederhananya seperti inilah. Saya mengucapkan sebuah kata atau frasa dan anak-anak diminta untuk menuliskan kata-kata yang terlintas di benak mereka gitu. Jadi misalnya nih, saya melontarkan kata misalnya lebaran. Nah, saya bisa menuliskan atau mengucapkan secara langsung ya kepada mereka. Nah, mereka harus menuliskan kata-kata ya, bukan bentuknya bukan frasa. Jadi harus satu kata, menuliskannya sembarangan saja, boleh di catatan mereka atau di kertas kosong atau dimanapun itu dengan menggunakan tulisan yang berwarna-warni misalnya, boleh seperti itu, atau ditandai sama mereka, boleh. Jadi saya kasih contoh dengan mengucapkan kata lebaran dan mereka menuliskan sebanyak-banyaknya kata yang mereka secara spontan ketika mendengar kata itu langsung gitu. Mereka tulis sebanyak-banyaknya, terserah mereka. Yang jelas harus satu kata gitu. Misalnya mereka menuliskan kata malam, kemudian bahagia, baju, baru, ketupat, takbir, suara, dan lain-lain. Nah, dari kata-kata yang mereka tuliskan itu, saya minta mereka untuk mengelompokkan sesuai dengan kemiripan atau yang dekat, artinya dekat. Misalnya, kata malam dengan takbir, bahagia, suara, baju, dan baru gitu. Nah, itu dikelompokkan, lalu mereka membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Jadi dari kata-kata tersebut nanti mereka pilih sesuai dengan kelompoknya dan membentuk bait-bait, kemudian jadilah satu teks puisi. Dan alhamdulillah untuk cara ini berhasil dengan karya sederhana mereka tentunya. Atau cara yang kedua yaitu dengan memberikan satu buah gambar kepada mereka. Misalnya nih, saya berikan contoh gambar masjid. Nah, silahkan mereka menuliskan ini puisinya langsung bebas, tidak seperti tadi dengan membuatkan keyword gitu. Jadi apapun yang ada di benak mereka ketika melihat masjid tadi itu gitu. Dan hasilnya memang lebih kalau yang sudah terbiasa menulis itu lebih bebas menulisnya, tetapi kalau yang baru untuk belajar menulis puisi lebih mudah dengan menggunakan teknik keyword. Pesan Ibu Tinop untuk anak-anak, untuk siswa sekolah supaya mereka bisa bergairah untuk menulis sastra, puisi, cerpen, prosa, dan sebagainya. Apa seorang pesan sebagai guru kepada siswa? Pesan saya untuk para siswa di luaran sana adalah kenalan saja dulu dengan sastra, baik puisi maupun prosa. Caranya dengan banyak membaca. Membaca apapun itu, baik itu karya-karya orang lain dan karya sendiri juga dibaca lagi dan temukan tipe bahasa dan tulisan kalian. Mulailah menuangkan karya kalian dengan hal-hal yang sederhana, seperti kalian bisa menuangkannya dengan membuat status di media sosial, misalnya dengan menggunakan kata-kata atau quotes. Nah, ini kan bisa kalian bisa menggunakan media WA,
kemudian IG atau Facebook. Dan kebanyakan kalau untuk apa namanya, kalau untuk anak-anak muda itu lebih ke IG. Nah gitu. Dan jangan pernah bosan gitu. Hairil Anwar, Asma Nadia, Pidi Baik, Rendra, kalau hanya dalam benak kalian itu nol besar jika tidak pernah dituangkan dalam bentuk tulisan. Yuk mulai belajar membaca dan menulis sastra dengan baik dari sekarang. Oh iya, kalau untuk lomba cipta puisi sih kalau ini masih bisa dihitung jari, dan itu pun baru sebatas lomba-lomba internal, misalnya yang diadakan oleh unit lain di dalam satu yayasan kami gitu, atau keluar sekolah tetapi hanya sebatas sebagai peserta saja. Dan kami juga pernah mengirimkan untuk lomba baca puisi, pernah di Nurul Iman waktu itu, dan juara 3 se-Jawa Barat waktu itu ya. Alhamdulillah sih, cuman kesininya memang belum ada lagi. Dari sekian siswa yang diajarkan sastra di sekolah, apakah ada di antara mereka satu atau berapa orang saja yang bergairah keinginan untuk menulis puisi dalam hal ini, atau menulis cerpen misalnya? Ada nggak yang dia mah berbakat ya dan sangat tertarik untuk menulis sastra? Ada nggak? Dari sekian banyak siswa yang tertarik dengan puisi, baik itu membaca maupun menulis, ya apalagi menulis itu masih sangat jarang. Dan untuk mencari peminat puisi ini dilihat dari lomba-lomba saja yang diadakan di intern, secara intern kami, misalnya antar unit saja di yayasan kami pada kegiatan PHBN atau PHBI, ya peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam, memang masih sangat jarang, dan susah sekali mencari bibit-bibit yang menyukai untuk perpuisian ini. Dan karena sekolah kami itu full day, menerapkan full day, jadi memang susah untuk mencari waktu untuk mempelajari puisi lebih lanjut. Nah kalau saya sih paling 1 atau 2 siswa secara personal belajar dengan saya langsung gitu. Jadi kedekatannya memang lebih lebih terasa dan lebih mudah untuk mengajarkannya. Oke, baiklah. Itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Tinop, seorang guru sastra di sekolah, guru bahasa yang dengan begitu tekun mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa bergairah menulis. Semoga apa yang kita perbincangkan ini, walaupun sedikit, walaupun pendek, tetap bermanfaat ya, bermanfaat. Ya diambillah hikmahnya bahwa menulis itu sangat penting, dan seorang guru itu bertugas mengajarkan sastra itu tidak gampang, dan harus dengan jerih payah yang dahsyat, yang hebat begitu, untuk bisa mengajarkan akhlaknya kepada anak-anak, pada siswanya melalui sastra. Oke, hatur nuhun Ibu Tinop, terima kasih. Salam untuk semuanya. Saya Ahmad Don. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.